اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا Muhammad. Yang kami muliakan Tuan Guru kita Profesor Ustaz Abdul Somad, Direktur Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Perti Nasional. Kemudian yang saya hormati Prof. Muzir selaku Dewan Pakar LP3N. Kemudian kawan-kawan yang hadir di sini, pengurus LP3N, ada yang dari Sumatera Barat 4 orang ini, rencana 5. Dr. Zulkiflinya sakit ya, dadak sakit, takut nak jumpa Tuan Guru, sakit langsung dia. Kita udah disambut oleh Tuan Guru kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini pertemuan atau silaturahim ini bersempena dengan pertemuan awal kita dengan Buya Direktur LP3N ini, dan sebelumnya sudah ada 2 kali rapat secara virtual yang dilakukan, sehingga dari 2 kali pertemuan ini ada konsep yang kita bawakan kepada Buya Direktur. Kami ingin kita pada kesempatan ini untuk melakukan diskusi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan yang bisa hadir pada kesempatan ini, terutama yang pertama, kita tahu bahwa Direktur daripada Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Perti Nasional yang disingkat dengan LP3N ini, Perti Pusat mengamanahkan sesuai dengan SK nomor KEP 21 Perti 2024 bahwa sebagai direktur itu diamanahkan kepada Tuan Guru kita Profesor Ustaz Abdul Somad. Kemudian saya diamanahkan sebagai direktur eksekutif. Kemudian hadir di sini juga adalah Profesor Muzir Hitami, Tuan Guru kita juga sebagai Dewan Pakar. Kemudian yang bisa hadir di sini adalah juga Buya Dr. Muhammad Qasim. Oh, ini orang Labura, tapi sudah terminum air sumber tak pulang lagi. Berjumpa dengan orang Bukit Tinggi langsung menjadi orang Sumatera Barat. Sekarang dosen di UIN Imam Bonjol. Kemudian Buya Dr. Ahmad Ijazi kebetulan dari Riau dan pengurus Perti Riau. Beliau diamanahkan menjadi Direktur Pengembangan Pendidikan. Jadi Direktur Pengembangan Pendidikan, dan di Perti Riau sebagai Majelis Pakar. Dan sekarang beliau diamanahkan, dipercayakan membantu Universitas Muhammadiyah Riau. Tapi dia sudah berjanji, saya boleh ikut di Muhammadiyah, tapi tolong ibadah saya, amalan saya tetap Perti. Saya, biologis saya, keturunan saya Perti. Karena kedua orang tuanya alumni Candung. Jadi sudah sepakat bahwa dia tetap Perti. Setuju. Jadi artinya ilmunya diberikan ke Muhammadiyah. Oleh sebab itu, sedangkan ke Muhammadiyah dia memberikan ilmunya, apalagi ke Perti ya. Tentu lebih dahsyat lagi dia memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Kemudian yang hadir di sini adalah Buya Muhammad Isa Lahamid sebagai bendahara di LP3N, Ketua DPRD Kota Pekanbaru. Ini selesai, kalau dah bendahara ini selesai kita ya. Alhamdulillah. Dan di pengurus Perti Riau juga. Dulu
almarhum bapaknya Pak Lahamid yang di UIN juga, pegawai di UIN Suska. Ketua. Kemudian ada di sini juga Buya Ahmad Junaidi sebagai anggota di LP3N ini, dan merupakan pengurus Parti Riau dan pimpinan pondok di Kuntu Darussalam. Kemudian ada di sini juga Buya Umi Dr. Jum Anidar, ya, dosen di UIN juga Imam Monjol sebagai Direktur Keuangan dan Pendanaan. Jadi saya tengok tadi tas itu banyak duit rupanya. Kemudian ada lagi Umi Dr. Etri Wahyuni, dosen di UNP, nanti ini di sekretariat, kita punya sekretariat. Kemudian ada lagi Buya Syamsul Kamal, Bendahara Perti Sumatera Barat. Karena ketua partinya berhalangan tak bisa hadir, maka diwakilkan kepada bendaharanya. Tuan Guru yang kami hormati, LP3N ini adalah salah satu butir yang direkomendasikan di dalam Rakernas seperti tanggal 15 sampai 17 Oktober yang lalu. Maka inilah salah satu hasilnya, itu adalah membentuk lembaga pendidikan ini. Latar belakangnya adalah bahwa selama ini kita melihat banyak sekolah Perti, MTI maupun pondok pesantren Perti, kurikulumnya sudah tidak lagi seperti asalnya, sudah melenceng dari kurikulum awalnya. Inilah latar yang melatar belakangi bahwa kita akan membentuk lembaga ini. Yang kedua, kita ingin melakukan pengembangan ke depan, ingin melakukan pengembangan bagaimana sekolah-sekolah Perti ini bisa bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan dari ormas Islam lainnya. Sehingga kita berharap ke depan bagaimana Perti memiliki Universitas Perti. Inilah harapan kita semua. Oleh sebab itu, Tuan Guru, pada kesempatan ini memang kita agendakan untuk berjumpa dengan direktur. Kami telah melakukan diskusi 2 kali, makanya ini diskusi yang ketiga akan disampaikan. Ada beberapa poin penting yang akan disampaikan oleh Buya Muhammad Qasim. Kami persilakan kepada Buya Muhammad Qasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami untuk menyampaikan sharing mungkin lah ya tentang profil LP3N ini. Jadi kemarin pada tanggal 16 Oktober kita mengajukan Rakernas, maka kita sepakat untuk mendirikan beberapa lembaga. Di antaranya adalah lembaga penyelenggaraan pendidikan. Karena kita yakin sebenarnya Perti itu ya, sumber mata airnya adalah MTI. Ya. Tanpa MTI tidak ada Perti. Karena awal berdirinya tahun 28 itu dibentuk MTI, kumpullah Syekh Sumar Rasuli dan beberapa teman lainnya yang sepaham ketika itu mendirikan Persatuan Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Tahun 30 berubah menjadi PTI, maka tahun 37 disingkat menjadi Perti. Sempat menjadi partai politik, pasca itu terbelah menjadi 2, Tarbiyah katanya kuning dan Perti hijau gitu. Kemudian alhamdulillah tahun 2016 islah menjadi Perti. Maka setelah islah itu muncul kesadaran terutama dari Sumatera Barat ketika itu mengumpulkan pimpinan MTI, ayo kita uruslah kembali MTI kan gitu. Maka alhamdulillah ketika itu dirumuskan. Ya sebenarnya sekarang sudah banyak juga Ustaz, MTI itu berubah nama. Awalnya Madrasah Tarbiyah Islamiyah, tapi kemudian tak lagi menggunakan istilah MTI. Tapi pada akhirnya kita pahami ada yang ideologinya sama, namanya sama, itulah MTI. Masih bertahan MTI Canduang, MTI Jaho, MTI Tabik Godang sebagai pelopor pendiri utama. Tapi ada pula yang sudah berubah nama, tak lagi MTI menjadi pesantren, tapi ideologinya sama, tradisi keilmuannya sama.
Tapi ada pula lagi yang sekolah umum bahkan sampai ke perguruan tinggi didirikan oleh para alumni dan tokoh Perti. Tapi sayang ini tak terdata sampai sekarang. Database-nya tidak ada. Bahkan yang menyedihkannya Ustaz, MTI yang dulu berkembang itu sekarang nasibnya itu ya kalau tidak stagnan malah menurun, malah ada yang tutup. Tapi MTI Candung masih bertahan. Tempat Bu Etri itu ada santrinya sekarang hampir 1.000, lebih 1.000 ya. Yang jadi paling pun berkembang ada yang baru-baru, termasuk Buya Samsul Akmal sekarang mendirikan pesantren Al-Falah di Padang itu dekat TVRI, sudah ada 1.000 orang santri, baru 11 tahun. Saya kira ini yang sekarang yang terbesar MTI yang baru, tapi kan namanya tidak pula MTI kan. Tapi tetap didirikan oleh alumni, beliau adalah alumni dari MTI Tarusan yang juga pendirinya dari murid dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Begitulah kondisinya Ustaz. Jadi kemarin cerita kami, kalau orang Muhammadiyah kumpul, dia cerita tentang bagaimana mengembangkan usahanya. Kalau NU cerita, kumpul cerita tentang bagaimana politiknya. Nah, kalau orang Perti ngumpul cerita masalah aja lah gitu kan. Gimana masalah kita, gimana. Begitu aja lah terus gitu. Jadi banyak mengeluh jadinya kita. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan cita-cita ini bangkitlah kembali Perti itu kalau mengurus MTI kan, karena tarbiyah itu artinya pendidikan. Maka inilah tadi yang disebutkan oleh Ustadz Gamal, bahwa inilah susurannya. Kami sangat berterima kasih betul ini kepada Ustadz Prof bersedia menjadi direktur. Mudah-mudahan ini bisa era kebangkitannya. Kemarin kita coba untuk merumuskan visi misinya seperti ini Ustadz, menjadi lembaga pendidikan Perti yang adaptif dan inovatif berbasis Ahlussunnah wal Jamaah, mewujudkan kejayaan umat dan bangsa. Jadi tampaknya hasil kajian-kajian kita memang nampaknya kita kurang beradaptasi, metodologi pembelajaran kita cenderung stagnan gitu, sehingga pada akhirnya masyarakat pun kurang mendukung lah perkembangan MT itu. Misinya kita buat 5, yaitu manajemen, masalah kurikulum, SDM, kerjasama, dan buat standar mutu. Terutama manajemen, kebanyakan MTI itu sekarang justru karena konflik-konflik internal. Dari segi manajerialnya yang banyak terjadi. Tidak enak kita membacanya. Pokoknya beberapa MTI sekarang itu masalahnya sebenarnya. Tujuannya hampir sama. Jadi kita sudah merumuskan beberapa strategi. Mudah-mudahan ini yang kita akan kembangkan melalui LP3N ini, ke penguatan lembaga tata kelola. Sampai sekarang Ustaz tidak jelas berapa jumlah MTI itu, berapa jumlah santrinya. Maka saya kira kita juga butuh melakukan pendataan bagaimana lembaga pendidikan Perti itu, yang katanya sampai ke Lombok juga ada, sampai perguruan tinggi juga di Lombok ada, di Sulawesi juga ada ya. Kalau catatan Pak Ali Din Koto dulu kemarin kan ada sampai 300-an pada awal-awal perkembangannya. Nah, kemudian dari kurikulum, ini yang kita kembangkan kemarin Ustaz. Kita buat kurikulumnya itu daftar kitab kuning yang harus kita ajarkan sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, dengan Al-As'ari, kemudian Syafi'i gitu kan, dan bertasawuf. Juga kita pengen ada muatan lokal kepertian. Muatan lokal kepertian itu sudah kita susun, nanti saya tunjukkan beberapa materinya. Lalu tentang SDM, ini juga SDM kita kurang pembinaan sebenarnya. Bahkan tahun 2017 pasca Islah kita mengumpulkan pimpinan MTI se-Sumatera Barat. Lalu kita identifikasi kitab-kitab yang mesti diajarkan, dan ternyata banyak yang mengeluh, ya kitab ini perlu, tapi nama ajaran itu tidak ada. Jadi SDM sangat terbatas untuk ngajarin kitab itu. Jadi itulah kondisinya. Ya karena kita pun tidak punya pembinaan, bahkan sampai mereka kuliah ke UIN, anak pandai pula lagi baca kitab kan. Karena di UIN pun tidak mengakomodir lagi untuk bisa baca kitab. Nah, beliau juga dosen UIN soalnya. Bu Ujum ini juga tempatan Yati, Yayasan Tarbiyah Islamiyah, ya, dan juga alumni Buya Mansur, alumni dari juga Candong juga kan awalnya. Lalu kerjasama ini yang ingin kita kembangkan, bagaimana kerjasama kolaborasi. Sekarang forum pimpinan MTI itu tidak pernah terbentuk, tapi tidak berjalan gitu. Jadi sayang sekali, padahal dulu kita baca di tahun 37 saya baca di majalah Perti itu, majalah Suwarti ya. Dulu orang berkumpul beriuran gitu, pimpinan MTI itu di Padang, di Bukit Tinggi, di Payakumbuh. Tapi sekarang itu tradisi itu hilang. Kemudian pengembangan mutu, kita ingin ada kekhasan mutu, standar mutu dari MTI itu sendiri. Inilah yang mungkin kita ingin lakukan Ustaz, dan kita sepakat kemarin dalam waktu dekat ini 5 ini yang penting kita lakukan, yaitu muzakarah pimpinan pendidikan Perti, melakukan database lembaga pendidikan Perti,
baru ada tadi mulak kepertian, desain dan penetapan kurikulum kitab kuning, lalu mendesain standar mutu lembaga pendidikan perti. Nanti mungkin bisa disampaikan oleh Ustaz Gamal lebih lanjut bagaimana kegiatan muzakarah ini. Kita berharap ada muzakarah, nanti kalau bisa harapan Pak Prof Duski Samad juga kemarin yang mengamanahkan kalau bisa dilaksanakan di Pekanbaru ini di tempat Ustadz kita Prof Uwas, bagaimana caranya bisa dipertemukan pimpinan-pimpinan lembaga pendidikan perti ini, lalu kita akan lebih banyak bagaimana bicara pengembangan lembaga pendidikan ke depan. Direncanakan ada 150 orang ya, kalau bisa bertemu dari penjuru Indonesia lah, dari berbagai provinsi. Lalu yang kedua, database seperti saya katakan tadi, kita butuh memastikan berapa sebenarnya lembaga pendidikan perti kita. Lalu ini ada muatan lokal, kita berharap setiap lembaga pendidikan yang menyatakan berafiliasi kepada perti hendaknya mengajarkan muatan lokal ini, walaupun hanya 1 jam. Itu adalah kita akan ringkas bagaimana mengajarkan sejarah perti, organisasinya, dimensi akidah tauhidnya, al-As'ari Maturidi itu, dan bermazhab yang 4 mazhab, dan bertasawuf kepada Imam Al-Baghdadi dan Al-Ghazali. Itu sudah kita susun Ustaz berdasarkan kurikulum Merdeka. Kita buat capaian pembelajarannya dengan detail, dan sekarang mahasiswa kami juga ada S3 sedang menyusun bahan ajarnya. InsyaAllah dalam tahun ini bisa dimunakasahkan. Lalu yang terakhir, ini kitab-kitab kuning yang kita sepakati ketika itu tahun 2017. Tapi Buya Kamal juga ini tidak bisa kita buat belum per kelas karena kondisi MTI itu berbeda-beda. Ada yang hanya sampai 6 tahun, ada yang sampai 7 tahun. Lalu ketika itu kita buat daftarnya, ada yang wajib, ada yang pilihan. Walaupun sudah dibuat draftnya di Candung juga menyusun mulai dari kelas 1 sampai kelas 7. Ini salah satu juga yang hampir hilang, padahal ini adalah karya dari pendiri kita Ustaz. Jadi Syekh Subhan Rasul itu menulis kitab Aqwalul Mardiyah. Ini hanya diajarkan di Candung kan, dan di MTI Batang Kampung Padang. Tapi MTI lain tidak. Seharusnya kan ini dipelajari. Begitu. Ada ya Ustaz ya? Ya, Aqwalul Mardiyah. Alhamdulillah. MTI lain ada juga yang tidak. Tazkiratul Qulub karya Syekh Muhammad Jamil Jaho itu juga bagus untuk tasawuf. Biasanya di kelas aliyah. Sayang di Candung tak diajarkan. Jadi aneh juga kan. Dulu kabarnya ketika mereka hidup ini saling bertukar. Kita berharap ini dihidupkan kembali kajian ini. Dan terakhir, ini yang kita harapkan standar mutu. Kalau di Kemdikbud itu ada 8 standar, kita nanti coba mengembangkan menjadi 13. Bagaimana santrinya, pengelolaan asramanya, kitab kuningnya, dakwahnya, dan sosial kemasyarakatan. Kita tidak ingin lagi terjadi isu-isu negatif di asrama. Mudah-mudahan dengan ada instrumen seperti ini akan lebih terjaga. Sekira itu Ustadz yang kami sampaikan. Kami berharap arahan dari Ustadz bagaimana LP3N ini tetap eksis dan berkontribusi terhadap MTI dan perti secara umum. Banyak maaf, billahi walid taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Muhammad Qasim yang sudah menyampaikan. Jadi sebenarnya yang disampaikan hanya inti-inti saja, dan untuk lebih jelas sudah ada di dalam lembaran-lembaran yang sudah di print itu kepada kita yang sebagian sudah dapat. Kalau yang ikut kemarin di grup sudah di apa kan itu, di grup sudah di share bagi yang sudah baca. Kalau yang tak baca ya tak tahulah. Kita udah di share di grup kemarin itu hasil diskusi kita. Akhirnya kami memohon kepada Tuan Guru kami, kepada Direktur LP3N untuk menyampaikan arahan kepada kami semua. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Ketua Dapti Riau Al-Mukarram Ustaz Dr. Gamal Abdul Nasir. Bersama kita hormati para Dewan Pakar yang berhadir pada saat ini, Profesor Monzir Hitami, Al-Mukarram Pak Hijazi, Buya Junaidi, beserta ibu-ibu, bapak-bapak yang tak dapat saya sebutkan nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah SWT. Yang pertama, kita
insya Allah akan mendata semua pondok pesantren dan madrasah yang terkait dengan ada hubungan dengan Perti, sehingga kita punya data berapa angka valid yang tidak mengagak-agak. Setelah kita punya data berapa semuanya, baru kita buat klasifikasi. Jadi kalau gontor itu ada gontor 1, gontor 2, gontor 3, di Riau gontor 14, gontor Putri gontor 7. Ada yang kelas 2 itu pondok alumni gontor yang membuat pondok. Yang ketiga adalah pondok yang berafiliasi. Jadi 3 kelas. Jadi kalau kita mau buat klasifikasi ada 3. Klasifikasi yang MTI, kemudian kelas 2-nya pondok yang tidak nama MTI tapi dia Perti. Kelas 3 adalah yang berafiliasi kepada Perti. Apakah dia sekolah modern misalnya SMP, SMA, tapi sebenarnya secara kultur entah itu pendirinya atau wakifnya Perti. Nah, ini diklasifikasikan menjadi 3. Kesemuanya mengirimkan utusan untuk mengikuti acara itu. Kemudian yang ketiga, menseragamkan kurikulum kitab wajib, sehingga seragamlah semua apa yang kita sepakati untuk, mohon maaf terbaca saya di kelas 7 itu, kelas 7 ini sekedar misalnya nanti kalau kita buatkan keseragaman kelas 7 tafsir, ilmu tafsir, maksudnya ulumul Quran, manahilul irfan, dengan ilmu hadis, taisir mustalah hadis Mahmud Tahan. Apakah betul di zaman Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dipakai kitab itu? Karena Syekh Sulaiman Ar-Rasuli lebih tua daripada Syekh Abdul Azim Az-Zarqani. Tak mungkin Syekh Sulaiman Ar-Rasuli memakai Manahilul Irfan dan Taisir. Taisir ini belakangan Mahmud Tahan. Itu. Sedangkan kita mau yang dipakai. Kemudian Hikam Ibnu Athaillah, tapi syarah Hikam ada yang ditulis Imam Zarruq, banyak sekali syarah Hikam. Kemudian tafsir Khazin, dalam tafsir Al-Mufassirun Az-Zahabi, tafsir yang paling banyak Israiliyat tafsir Khazin dengan Sa'alabi. Makanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU, membacakan tafsir di pondoknya tafsir Ibnu Katsir, karena Ibnu Katsir paling bersih dari Israiliyat. Jadi maksudnya yang kontroversial, yang kira-kira ini kan masih coretan kita, sehingga nanti kita dudukkan betul kitab apa kitab yang primer, baru nanti kitab sekunder yang muatan pondok masing-masing. Tapi kita punya pokok, asal sudah disebut Perti, tahu dia akidahnya Dasuki ala Umil Barahin. Dasuki memang Al-Wasliyah pun pakai Dasuki, NU pun pakai Dasuki. Kemudian fikih, Al-Wasliyah pun pakai Mahalli, NU pun pakai Mahalli. Sehingga kalau udah begitu kita udah sepakat. Nah, ini sebagai contoh bahwa nanti ketika kita duduk tuh yang tua-tua yang sanad langsung kepada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli bisa mengasih masukan, kami dulu kepada Syekh itu kitab ini ya gitu. Setelah kita seragamkan, baru poin yang keempat, barulah bisa kita buatkan training for trainer. Nah, misalnya Dasuki, siapa nanti yang akan menjadi
Trainernya. yang menjadi Syekh Dasuki itu, sehingga dialah nanti yang membuatkan training for trainer, istilah orang sekarang, kalau istilah baca kitabnya daurah. Jadi nanti daurah Dasuki di pondok ini bulan segini, yang akan menjadi narasumber utamanya ini. Baru nanti semua guru-guru akidah ikut ke situ. Setiap pondok kelas A, kelas B, kelas C tadi mengirimkan guru akidahnya untuk Dasuki. Misalnya nanti mahalli, daurah mahalli, sehingga yang guru yang ikut daurah Dasuki tadi punya ijazah sanad sampai kepada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, sampai kepada Imam Dasuki. Nah, dengan sanad itulah kita bangkitkan lagi keilmuan ini. Orang tuh punya keyakinan untuk mengajar bahwa dia bukan suhufi, dia bukan baca buku, tapi dia bersanad. Ada sanad saya kemari. Nah, kemudian berikutnya yang kelima, tentang kekurangan guru tadi bisa diantisipasi dengan mengirimkan anak-anak kita yang punya sedikit kemampuan baca kitab. Sekarang kami mengirim ke memakai metode namanya metode manhaji di Lamongan. Jadi anak yang blank, kosong sama sekali, misalnya tamat SMA, dia bisa baca kitab 8 bulan. Nah, jadi macam mana yang punya ketertarikan kepada kitab kuning ini, memang suka dia kitab kuning ini, tapi dia tak tahu metodenya, maka diikutkan dia ke ini 8 bulan. Nanti dialah nanti yang akan mengajarkan ilmu metode baca kitab ini ke pondok masing-masing. Jadi kami mengirim beberapa kader ke Lamongan. Kebetulan yang punya pondok itu adik kelas kita di Azhar. Metodenya metode manhaji. Ada metode miftah dari Sidogiri. Kenapa saya tertarik ke manhaji? Karena amsilah contoh-contohnya ke ayat Quran. Cocok untuk pondok tahfiz karena dia sambil murojaah. Jadi banyak metode. Mau kita pakai miftah Sidogiri mantap, pakai manhaji mantap. Di samping kedekatan emosional dengan adik kelas, juga cocok untuk tahfiz Quran. Maka kami pakai metode manhaji. Jadi kalau setiap pondok itu misalnya ada 3 orang yang punya kecintaan terhadap kitab, dia yang dikirim pulang, dia yang nanti akan menyebar punya murid pula. Jadi mata rantai transmisi sanad keilmuan ini dikembangkan. Nah, dulu guru-guru kita tak terlalu mementingkan sanad ini. Mereka sehingga dulu mereka lebih keilmuannya, sanad tak diurus. Sekarang banyak mengurus sanad, ilmunya tak ada. Nah, jadi kita mau sekarang banyak orang mengumpul sanad. Nah, sekarang kita mau keseimbangan, sehingga nanti kalau dia ditanya orang, ada sanadmu? Nah, ini sanad kami sampai kepada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, sampai kepada Imam Dasuki, sampai kepada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, sampai kepada Imam Mahalli, sampai ke nanti muaranya kepada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Disitulah ciri khas pertinya. Lalu kemudian itu yang bersifat keilmuannya. Adapun yang bersifat teknisnya tentu kita bahas bersama, tentang tanggal bulan, tentang lokasi, tentang yang lain-lain. Kemudian kita mendata donatur-donatur dari orang-orang yang punya ikatan emosional, pengusaha, pejabat yang punya ikatan emosional dengan Perti. Dulu di kampung kalau ada orang yang demam, anak-anak itu demam, itu dibawakan ke dukun. Katanya nama ini kurang cocok, terlalu berat. Ganti nama Karena nama ini terlalu berat. Akhirnya budak itu sujuk-sujuk angin badan budak itu, domam. Jadi saya terus terang pagi ini memang mendomam bawaan saya. Mendomam itu karena direktur lembaga penyelenggaraan pendidikan Perti nasional pula itu. Seingat saya tak pernah koordinasi dengan
Pak Gamal tentang ini. Itu maka waktu menengok ini tadi sojo-sojo angin badan ini. Jadi kalau masih bisa, dan bukan masih bisa, bisa, sedangkan UUD pun bisa kita, sedangkan umur wakil presiden pun bisa digugat di MK kan, apalagi ini. Kenapa? Karena bahayanya kalau saya di direktur ini tertunda nanti acara ini karena jadwal ceramah saya. Kalau maju nanti lembaga ini, yang maju itu Perti. Tapi kalau ini tak maju, itu yang salah itu saya. Itu maka saya tak mau jadi imam sholat istisqa dari sejak zaman Asap dulu. Karena kalau turun, dibilang orang yang makbul itu jamaah. Tapi kalau hujan tak turun, khotib salah. Itu saya tak pernah sekalipun ikut mau jadi khotib istisqa. Karena yang membakar hutan tuh ikut sembahyang di situ. Gitu. Nah, jadi saya tuh selalu menjadi wakil, menjadi apa, menjadi. Jadi ini tinggal ceng aja nih, tinggal naik kan Dr. Gamal di atas, UAS di bawah. Jadi nanti saya sifatnya saya ikut menyukseskan. Saya ikut di sini, bukan saya tak ikut. Sukseskan tuh saya ikut. Karena saya bagian dari Perti, bagian dari benteng Aswaja. Memang kami udah semua kita hidupkan balik yang Aswaja. NU, Perti, Al-Wasliyah, Matlaul Anwar. Jumpa dengan ketua Al-Wasliyah kemarin di Labuan Batu. Saya bilang, saya usulkan ketua Al-Wasliyah itu Ustadz Hanafi. Di sini Riau. Nah, jadi mudah kita koordinasi. Untuk NU saya usulkan Kiai Haji Abdul Rahman Koharudin. Jadi sehingga kita sesama Aswaja mudah kita kontak. Perti Buya Gamal, NU sekarang belum terpilih, tapi usul saya Pak Abdurrahman Koharudin, kemudian Al-Wasliyahnya Ustadz Hanafi, sehingga kita sesama Ahlussunnah. Tinggal lagi punya ciri khas. Ah, ini kalian ini sama-sama Aswaja nih. Apa beda Perti? Kami bersulu. Kemudian sanad kami ke Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Itulah ciri khas, basmah, stempel cap jempolnya itu di situ. Nah, jadi saya kira untuk ke depan sudah terbayang cemana memajukan pendidikan Perti ini, sudah terbayang. Kalau nanti sudah ada terdata berapa barang kita, bisa diklasifikasi antara hijau tua, hijau lumut, dan agak hijau, kan? Nah, nampak? Lalu kemudian semua kendala masalah kurikulum sudah diseragamkan, kendala masalah kekurangan guru sudah teratasi, barulah kita bisa bicara mengirimkan anak ini ke Mesir, ke Maroko, ke Ahqab Yaman, 4 tahun LC, 6 tahun MA, 9 tahun doktor, barulah dia pulang memperkuat Aswaja tadi di masjid-masjid, di kampus-kampus, barulah cerita tentang kampus. Karena kalau ini tidak kita perkuat, kita hanya sibuk mendirikan kampus, nanti dosennya pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi, tidak bersanad, tidak punya basic baca kitab, tidak bermazhab. Akhirnya bajunya Perti, nanti pas mengajar kitab Shahahul Albani, dia tidak punya basic di situ. Nah, makanya kita kuatkan dulu di basic bangunan ini. Jangan sampai cantik nampak kubahnya, rupanya pawai ta'aruf dari kardus. Tak kuat kokoh bangunan. Nah, jadi kalau kita kuatkan basic ini, berdiri pun nanti Universitas Perti yang mengajar itu memang bersanad dan kitab bacaannya memang kitab Perti, membangkit batang terandam. Jadi jangan anggap bahwa Perti selama ini tidak eksis, ini hilang. Dia hanyalah batang yang sedang direndam untuk kayu yang lebih kuat supaya tak dimakan rayap. Cuman kalau lama kali terendam, hilang dia. Apalagi sekarang memang orang sedang mencari kayu, karena susahnya kayu, illegal logging. Membangkit batang terandam, bangkit lagi Perti ini insya Allah, di tangan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasir. Insya Allah. Jadi sekedar bayangan, gambaran apa yang kita akan lakukan tuh sudah nampak insya Allah. Jadi silaturahim ke pondok-pondok nanti modelnya daurah. Kita ke Kuntu, daurah kitab ini. Dalam daurah itu nanti disitulah silaturahim antara pakar-pakar, lalu kemudian bertukar sanad, lalu kemudian ijazah keilmuan,
lalu kemudian anak-anak ada cerdas cermatnya. Jadi nanti ke pondok ini, habis itu kita ke Darussalam bantu bersurat tentang masalah ini, nanti insya Allah akhirnya semua kita ini bersanad kepada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Inyak Jahu, naik kepada atas Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, naiklah ke atas kepada Imam Syafi'i, dalam bidang akidah kepada Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, dalam bidang tasawufnya kepada Imam Junaid Al-Baghdadi, dalam bidang tarekatnya kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Kalau itu kita dapatkan, maka kuatlah Perti ini, kuat Perti, kuat Ahlus Sunnah, kuat Islam. Mudah saja, simpel saja teorinya. Tercapai ini, kuat Perti, kuat Ahlus Sunnah, kuat Islam. Tapi kalau ini tak tercapai, Perti lemah, Ahlus Sunnah lemah, habislah kita. Dulu Perti ini maju karena dua, karena pendidikan bersanad dan karena dakwah. Jadi kalau masih mau maju, tinggal kita tapaki. Istilahnya tapak-tapaknya itu aja lagi kita lewati. Apa yang dilewati oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dengan Inyak Jahu dulu, itu aja kita tapaki. Mereka ini dua, pendidikan berbasis pondok, MTI, dan dakwah. Udah kita ikuti aja. Ada satu langkah dulu yang nampaknya mantap, rupanya langkah itu hanyalah tanah kopong yang akhirnya kita jatuh terpecah menjadi hijau dan kuning. Yang kita langkahi lagi situ. Jangan lagi masuk ke lubang yang sama dua kali, hanya keledai dungu yang masuk dua kali. Agaknya itulah pandangan dari saya yang sempat menjadi direktur ini sebentar. Terima kasih, saya tetap mensupport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Buya Direktur yang sudah menyampaikan arahannya kepada kita. Saya pikir ini inti-inti sudah disampaikan ini. Adalah tinggal kita lagi memfollow up daripada apa yang disampaikan Tuan Guru kita ini. Terutama kalau masalah waktu nanti. Jadi ada kawan-kawan ini pemikiran seperti ini, Tuan Guru. Bagaimana kalau pelantikan dan muzakarah itu di pondok kita di sini aja kita buat. Nanti penginapannya kita cari yang di sekitar Panamnya aja gitu. Ini semua kawan-kawan ditanya semua setuju, termasuk dari Perti Pusat itu kan. Yang pertama, memang kita ingin comeback to pondok kita. Mengapa kita masih selalu acara di hotel-hotel itu kan? Tinjau dulu lokasi di sini, tengok juga di Nurul Azhar. Kalau tengok dari aula dengan samping aula rumah mes untuk guru, tengok dulu mana yang cocok. Nurul Azhar itu saya juga pembinanya, sini saya juga sama. Sini dengan Nurul Azhar sama. Jadi Nurul Azhar dengan sini memang kita dua-dua. Sana laki-laki, sini perempuan. Mana yang layak, karena kita nasional. Nanti kalau tak layak, yang rusak nama baiknya itu Dr. Gamal Abdul Nasir. Kalau saya memang udah rusak dari lama. Ini jaga nama baik Riau juga ini. Di sana di sini sama, saya juga dua-dua. Nanti saya tetap support. Tentang masalah jadwal saya keluar Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Jumat 1, Jumat 3, Jumat 4, Jumat 5 kalau ada. Jumat kedua saya khususkan untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat, karena duitnya semua Jumat, Sabtu, Ahad tuh untuk YTWU yang di Palas. Saya di sini Selasa, Rabu, Kamis. Rabu kajian subuh Riyadhus Shalihin, habis itu nerima tamu. Jam 7 tadi, jam 8 Perti, jam 9 alumni Azhar, jam 10, jam 11, jam 12. Sampailah malam biasa. Jadi bisa kita buat di jadwal itu. Jadi Selasa, Rabu atau Kamis nih? Selasa, Rabu atau Kamis, atau Jumat, Sabtu, Ahad pekan kedua yang jadwal YTWU. Karena saya udah bagi Jumat, Sabtu, Ahad ke YTWU. Minggu kedua. Jumat, Sabtu, Ahad ke minggu kedua, koordinasinya dengan Ustaz Al-Nok, karena itu MOU saya dengan yayasan. Jadi bisa, kalau mau diseragamkan dengan YTWU berarti Jumat, Sabtu, Ahad kedua. Kalau tidak, Selasa, Rabu, Kamis.
Saya ngikut aja. Baik. Masalah sekretariat coba elok ya. Sekretariat Minta petunjuk apa gubernur baru gitu. bisa nanti beliau pelantikan, kita minta mana ruang dulu. Kalau dalam gambar yang akan dibangun, belum yang akan. Iya. Memang saya mintakan satu waktu presentasi di sini, saya mintakan semua dikasih kantor. Ini kantor Perti, ini kantor NU, ini kantor Muhammadiyah. Masalah dia sudah punya kantor, dia mengirim utusan. Yang penting masing-masing jatahnya sama, sehingga ada ikatan emosional. Saya mau semua kantor Barnas, Basnas, kantor LPTQ, kantor MUI semua Satu komplek. Iya, udah saya gambarkan. Itu kalau jadi nanti IQRA namanya, Internasional Quran Riau. Lalu kemudian kalau untuk sebelum itu tentu kita minta entah ada gedung, entah ada rukun, entah ada apa untuk kantor. Kita buatkan proposal. InsyaAllah. Kalau ada masukan kawan-kawan, gedung LP3 sekarang belum dipakai itu katanya, Mas Sudirman. Ya, sementara numpang di situ dulu. Agak beberapa ruangan enak. Keputusannya semua di gubernur. Gubernur ya. Nanti kita menghadap, kita menghadap, kita bawakan proposal kemana. Baik. Judul proposalnya mau dibawa kemana hubungan kita. Jadi kawan-kawan semua, terutama di Sumatera Barat, memang sedikit saya anulah ya. Memang kita terus terang aja kepada gubernur yang terpilih sekarang ini, itu pembina Perti, Pak Abdul Wahid itu pembina Perti. Memang kita memang habis-habis lah pasang badan mati-mati sampai Tuan Guru kita kena hujat, sampai Sumatera Barat juga menghujat semua. Saya sendiri dihujat macam-macam. Udahlah tak tahan. Tapi itu tadilah karena kecintaan kepada Perti tadi, apalagi Abdul Wahid memang alumni Candu. Asli, betul-betul asli orang Perti. Kapan kita lagi untuk menolong orang Perti kalau bukan sekarang waktunya kan? Nah, jadi makanya kami ini baru selesai berperang. Berperang dalam tanda kutip seperti itu. Tapi kita tak peduli, artinya seperti itulah. Ketika ada Perti ke depan, kita akan mati-matian akan membela habis-habisan. Saya yakin dengan Perti Riau ini berperang karena Gamal Abdul Nasir ini dulu melawan Israel. Nah, jadi dia memang udah terbiasa. Musuhnya dulu namanya Jenderal Musa Dayan. Sekarang berlawan sama Zulkadir. Baik, kawan-kawan sekalian, Buya-buya, kami beri waktu sedikit kalau ada yang perlu disampaikan. Prof, silakan Prof. Iya, silakan. Pokok-pokok pikiran Prof. Kemarin dalam diskusi Prof ikut kemarin juga. Silakan Prof. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya sudah cukup yang dikatakan oleh Tuan Syed tadi. Cuma yang pertama, ini harapan jemaah Rakernas itu memang minta pemerintah bahwa tindakan kerja nak apalkan itu sebagai apa saja gitu. Iya. Yang melaksanakannya itu Presiden Mesir itu kan direktur eksekutifnya itu yang kerja kita. Jadi harapan tidak berubah. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah disebut tentang kurikulum nanti bisa kita berdalam lagi pertemuan muzakarah yang banyak yang perlu kita misalnya Gamal Nasir disertasinya itu tentang kurikulum tertinggi, jadi itu juga bisa dijadikan bahan dari muzakarah. InsyaAllah.
Kemudian yang ketiga tadi disinggung tentang kitab-kitab ulama kita itu. Ya sekarang persoalannya kan itu tidak ada turn out of print. Jadi tidak print lagi susah juga kita. Jadi bagaimana nanti di lembaga mana gitu untuk menerbitkan baru lagi. Dan seperti apa tadi dari Al-Mahdiyah atau Tazkiratul Qulub. yang dari kalau masih ada naskahnya bisa dibikin keluarganya dan terbit kembali. Nah, memang itu layak kita hidupkan kembali karya-karya dari ulama kita. Saya punya satu kitab Syekh yang Jawa tadi apa itu Tazkiratul saya punya naskah Sudah diterjemah. bisa nanti kita usahakan supaya bisa diterbitkan Insyaallah. dan banyak karya Syekh Sulaiman Al-Sudi yang juga sudah keluarga saya tanya si Sukri tidak ada dia. Dulu yang di karya dari Sukri itu sudah putus. Kalau tidak ada lagi naskah, tapi mungkin ada di orang tua yang mungkin di kitab-kitab Buya Sulaiman Al-Sudi dijadi ada. Ada Ustaz, ini ada, saya dapat 16 karya. 16 kalau tidak ada itu Banyak, karyanya banyak. banyak. Materi apa? Banyak. Yang bahasa Minang. Ya, itu perlu jadi saya kira yang paling berkenan selamatkan warasa Bahasa lain juga. syukurlah masih Yang bahasa Arab juga. ya, jadi memang banyak pekerjaan kita nanti ya, memang seperti harusnya dari pendidikan ya, tentu supaya setara dengan ilmunya diakui oleh dunia Islam itu tidak menyusun standar-standar. Saya kira itu yang kita rasakan sekarang itu kita bahas kita pegang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof, pemikiran-pemikirannya, terima kasih banyak. Dan memang kemarin itu waktu Rakernas memang ini menjadi salah satu diskusi kita, siapa sebagai pilot daripada lembaga ini. Maka kita sudah sepakat waktu itu bahwa kita semua mengarah kepada kita. Kenapa? Kita meminta, kita menumpang meminta nama baiknya, keterkenalan beliau ini yang kita harapkan, ya kan. Yang bekerja biarlah kami, insyaallah. Saya, Buya Aman Ijazi, Buya Qasim dan semua termasuk Promozer menyatakan kita siap untuk menyukseskan ini. Apalagi memang sepertinya Riau menjadi tuan rumah, ya kan. Kita siaplah demi untuk kemajuan parti secara nasional ke depan. Kita siap untuk bagaimana parti ini ke depan lebih maju dan berjaya. Kalau ada yang lain masih ada, silakan. Buya, kalau masih ada, Umi, silakan. Satu orang lagi. Tentang kitab-kitab tadi Ustaz. Ya. Dulu
dulu di Universitas Muhammad V Maroko ada nama ketua jurusannya Syekh Tihami. Syekh Tihami ini membawa 20 manuskrip ke dalam kelas. Ke dalam kelas anak S2 itu. Dibaginya. Kau mentahkik ini, kau mentahkik ini, kau mentahkik ini. Jadi anak itu selesai 20 manuskrip yang tak terbaca itu jadi buku. Jadi kita presentasi ke Direktur Pasca, minta dengan Rekom Prof Munzir yang lama di Pasca, kita presentasikan kitab-kitab syekh-syekh ini supaya dua yang terbaca sama saya. Pertama, anak Pasca S2 atau S1 kelas internasional yang di Usuluddin, atau penelitian dosen-dosen. Mereka bisa penelitian kolektif, sehingga buku-buku tadi itu, karena kalau kita khususkanlah satu orang tak bergeraknya. Iya, betul. Tapi kalau 3 ini anak Usuluddin, pasti dia mau cepat selesai S1 kan? Iya. Kenapa saya pilih anak Usuluddin yang kelas internasional? Karena kitabnya Arab. Yang kedua, orang pasca tahqiq manuskrip atau tahqiq kitab, atau penelitian dosen-dosen dari bahasa Arab tarbiyah, atau dia hanya sekedar menuliskan ulang dengan takliqat sedikit di footnote, takliq, tidak syarah, hanya takliqat, sehingga dengan itu sekali dayung 2 pulau terlampaui. Skripsi selesai, tesis selesai, penelitian selesai, buku kita pun selesai. Betul. Kita dapat untung dan penelitian dia tidak digugat orang karena ilmiah. Nah, jadi yang Ustaz klik tadi yang dalam bentuk PDF itu, mohon maaf kalaulah ditugaskan kita kurang motivasi karena kesibukan kita. Tapi kalau di penelitian pasti mereka cepatkan selesai, karena kalau tak selesai tak cair. Ini kan bainal kum wal kam. Ada kum di situ. Iya, betul. Kita masukkan ke kampus. Betul. Kadang tuh 2 aja. Terus aja. Iya. Kalau jadi lembaga, ini kalau cerita jadi lembaga itu saya minta satu pustaka digital. Karena waktu di Maroko ada satu namanya Khizanah Malakiyah yang di bawah Sultan langsung. Di situ bisa kita mengakses kitab Muwatta' Malik yang ditulis tangan. Jadi anak sekolah pergi ke Khizanah Malakiyah, tunjukkan ini kitab Muwatta' Imam Malik yang tulis tangan. Nampak, tak bisa disentuh karena dia dalam bentuk digital, pustaka digital. Jadi kalau anak itu mau print, bayar. Satu halaman waktu itu 1 dirham, bayar, print, keluar print. Nah, saya mau macam itu. Pergilah saya ke Pustaka Suman HS. Saya mau menengok mana manuskrip ulama Riau. Pak, saya mau nengok mana ruang manuskrip. Kata petugas tuh, manuskrip itu apa Pak? Kata dia. Jadi lama teman. Ditanya baik. Habis itu cari dapatlah katalog. Yang ada di Suman HS ini katalognya. Katalog manuskrip. Lalu katalog tuh saya tengok katalog. Bukunya di mana? Bukunya di Masjid Pulau Penyengat. Jadi pas acara di Kepri, saya minta singgah ke Pulau Penyengat, ada 2 lemari. 2 lemari wakaf, tak boleh dibawa keluar masjid. Jadi saya kemarin ngomong ke Pak Abdul Wahid, angkat 1 orang, tugaskan, kasih duit, pergi dia ke Pulau Penyengat, membawa scanner. Oh, di scan. Dia scan, minta izin sama orang tuh. Ini kitab-kitab tuh di scan. Scan sehingga kita punya namanya pustaka digital. Betul. Siapa yang mau mengakses ke internet, muncul, transfer ke nomor berikut. Siapa yang mau? Jadi itulah yang di scan 2 lemari itu, sehingga kalau tidak itu dimakan rayap busuk. Habis. Baru kemudian kampus, seluruh kampus tawarkan. UGM bisa masuk dalam jurusan filologi, termasuk UI bisa masuk, apalagi UIN. Barulah diangkat. Kalau tidak nanti buku itu hilang. Iya. Padahal jadi Iya. Jadi salah satu saran saya di disertasi saya, Tuan Guru, adalah membuat kitab kuning ini seluruhnya seperti itu dalam digital. Seluruhnya. Itu rekom saya.
Ini Ustaz dapat dari Leiden enggak? Jadi Ah. dicandung aja nggak dapat lagi. Leiden ini? Leiden dapat Ah, ini. bayangkan itu. 8 risalah ini. Masya 6 sampai sana. Masya Ah, bayangkan itu. Dicandung aja nggak ada lagi tertinggalnya. Itulah. Jadi kalau tak ditahqiq, tulis ulang, ada ta'liqat di bawah, dia tak terbaca juga. Hilang. Waktu seminar manuskrip di Hotel Ibis dulu dengan pakar manuskrip yang dari Jawa itu, kesulitan manuskrip di tempat kita, manuskrip itu diikat pakai kain kuning di atas bubungan atap. Siapa yang membuka itu domam mati. Nah, itu kenapa manuskrip itu tak diteliti tempat kita. Teliti ya. Dia jadi jimat jadi. Ya, Dan dibakar juga. dibakar. Maka Orang penelitian. tua saya banyak buku dibakar. Dibakar. La ilaha illallah. Dibakar karena sudah. Karena nggak terbaca lagi. Busuk. Saya nangis dari sini. Iya. Kalau di scan, baru kalau ada 2 naskah baru bisa muqabalah, baru di manhaj tahqiq. Dikira buku-buku apa aja. Iya. Padahal emas. Insyaallah Pertila yang akan membangkit ini. Insyaallah. Di era Bapak Dr. Gamal Abdul Nasir. Yang lama kali terendam. Bangkit. Nah, jangan lama tuh anda lampu. Baik, terima kasih kepada Tuan Guru, Buya-buya, Umi sekalian yang telah memberikan sumbang pikirannya di hadapan kita bersama, dan termasuk ada saran masukan, dan ini menjadi catatan. Tadi Buya Qasim sudah mencatat ya semuanya, sekalian sebagai not tulis ya pada kesempatan ini. Oleh sebab itu, sekali lagi kita tetap melakukan komunikasi nanti di grup kita, karena waktu dekat adalah melakukan pelantikan dan muzakarah kita ini. Ini secepatnya akan kita lakukan. Cuma ingin tahu pelantikan gubernur kira bilo menurut rencana Maret kan? Belum ada kepastian antara Maret atau Maret. Oh, belum kepastian ya? Iya. Nanti kalau ada kabar pasti saya beritahu. Oh, baik. Jadi memang kawan-kawan juga mengharapkan kalau dapat ya setelah dilantik gubernur yang baru gitu. Jadi yang hadir gubernur itu adalah pembina Perti Riau. Wah, lain gezahnya tuh lain ya maksud kita gitu, seperti itu. Jadi ini harapan kita. Jadi kalau Maret ya cukuplah persiapan kita dari sekarang. Tengah belum puasa dah Ramadan. Oh, Maret ya, Ramadan ya. Pertengahan Ramadan ya. Dia bakar. Oh, iya boleh lah. Habis Ramadan. Ini habis Ramadan kita rencana suluk nasional, rencana di sini. Rencana kita. Jadi kalau tahun lalu kami itu bulan Ramadan, akhir Ramadan cuma sekitar 300 orang tampaknya. Ini kita nanti nasional rencana setelah Ramadan supaya banyak yang ikut. 10. Tapi bagi yang 5 boleh ikut. Tak ada masalah. Yang eksekutif Sulu Express. Sulu eksekutif. Jadi suluk pun ada eksekutif Ya, di ruangan AC. Express. Ruangan AC kita. AC. Jadi justru ini yang membuat motivasi orang mau kan. Dulu kan Sulu itu gambarannya tempat yang jorok, di kampung banyak nyamuk. Ya. Ini makannya sadap semua buah-buahan ada. Tempat kami tak ada. Itu nampaknya tempat ketua aja tuh. Awak nengok di tempatnya. Tempat awak tak ada dah. Boboli di luar pun dah. Boleh lagi. Baiklah, buaya-buaya sekalian ya, rahmati Allah. Akhirnya buah selasih di Kapuas, buah dimakan dengan mie. Terima kasih luar biasa kepada Buya Uwas yang telah menerima kedatangan kami. Masya Allah. Dia pasti dibalasnya itu. Kalau tak dibalasnya berarti bukan Uwas. Tak bisa makan buah pakai mie. Campur-campur tak suara itu. Kemudian buah selasih dari Kapuas. Sebelum dimakan baca bismillah. Terima kasih kepada Uwas. Mudah-mudahan pertemuan kita mendatangkan berkah. Masya Allah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah,
bawa buah pisang bersisir. Insya Allah Perti ini berkah, dipimpin oleh Pak Gamal Abdul Nasir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita mau satu tuh. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Tuan Guru. Semoga Tuan Guru sehat selalu, kemudian sukses dunia akhirat, Amin. terutama di dalam mengembangkan Islam dan menjayakan Perti yang kita cinta ini. Kepada kawan-kawan yang dari Sumatera Barat, kami doakan semoga selamat sampai ke tempat tujuan. Dan setelah ini nanti jangan pulang, kita akan ada meeting di luar nanti. Kalau Tuan Guru memang tidak bisa dilanjutkan karena sudah menunggu tamu dari luar sampai malam, sudah ada jadwal agendanya. Oleh sebab itu sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.